Di video kali ini saya akan mengganti Delco KW. Saya akan coba apakah dengan memasang Delco KW bisa berjalan mesinnya, bisa nyala. Yang pertama kita cari top 1 untuk mencabut Delco yang originalnya. Cari top 1 berarti dia menuju ke kabel busi 1. Yang top 1 ya berarti nanti di flywheelnya ada tulisan T, kemudian bawahnya garis itu harus segaris dengan cover transmisinya. Cari top 1 supaya nanti ketika mencabut dan memasang lagi nanti arah dari rotornya itu sama, yaitu di top 1 ada garisnya di mesin, dibuat patokan. Cara mentopkannya kita putar searah jarum jam dari depan. Kalau dari depan searah jarum jam, kita cari tulisan huruf T, kemudian di bawah huruf T itu ada garis. Nah, garisnya itu harus kita luruskan dengan cover koplingnya atau cover flywheelnya. Jadi kita harus melepas kipas ya, kipas radiator kita lepas dan covernya untuk bisa memutar poros engkol melalui baut puli kruk as. Ini sudah ketemu, yaitu kita cari huruf T, kemudian di bawahnya ada garis. Nah, garis itu harus kita paskan dengan cover itu, cover transmisi. Itu ada huruf T. Memang T-nya kurang ini ya, jadi coretan T-nya yang di atas itu kecil, terus kemudian garis tegaknya T itu baru kelihatan jelas. Nah, kalau sudah di top 1 itu terlihat dari poros rotor distributornya menghadap ke atas. Kemudian kita ingat-ingat spelnya, kan itu ada kekocakan ya, ada backlashnya istilahnya. Itu harus kita ingat-ingat juga, arahnya seperti apa, kemudian menghadap kemana, itu harus kita ingat-ingat, karena berbeda satu gigi aja nanti bisa bermasalah. Nah, ini hadapnya rotor itu kira-kira dia pas di sini, itu ada garisnya kan di mesin. Nah, kira-kira di situ lurusannya. Nah, di sini lurusannya itu harus ketemu tengah-tengah dari rotornya. Ingat, kita harus dicoba kekocakannya sehingga nanti tidak keliru. Kabel kita lepas, vakum juga dilepas, vakum advancernya. Kemudian kita lepas baut 12 yang mengunci Delco atau distributornya. Di langkah-langkahnya kita topkan top silinder 1, kemudian ingat-ingat adab dari rotornya, kemudian diingat-ingat juga arah dari backlashnya atau kekocakannya. Kalau yakin sudah ingat, baru kita bisa cabut nanti supaya masangnya juga bisa sama persis arah dari rotornya. Kita cabut, karena ini bentuknya giginya miring, jadi kalau kita masukkan nanti rotornya akan bergeser juga, bergerak juga maksudnya. Yang lama nggak tahu ini original atau bukan, tapi sepertinya masih yang originalnya bawaan mobil. Saya coba ganti yang KW. Nah, saya ganti KW ini sebenarnya hanya cuma cadangan ya. Kalau saya pergi jauh, supaya tenang hati ini, untuk kelistrikan saya
bawa delco dan juga coil untuk jaga-jaga aja. Nah ini saya coba apakah dengan delco KW mesin bisa nyala. Ini kita lihat bentuk giginya, gigi dari itu gigi camshaftnya, poros camnya atau noken asnya itu di bawah ya, berarti ya. Bawahnya poros dari distributor itu naruhnya nanti. Kalau sudah kita pasang, nah ini hati-hati, kita harus tepatkan rotornya itu sesuai dengan yang kita ingat-ingat tadi, yaitu di garis di mesin harus berarah sama persis. Ya, seperti ini kalau kita tekan ke dalam nanti akan berputar sedikit itunya rotornya ya. Nah, cek kekocakannya atau backlashnya, nah itu harus sama dengan yang tadi arahnya. Kita harus ingat-ingat yang jadi patokan itu yang kekocakan yang mana, yang kita geser yang ke kiri atau ke kanan, kita harus ingat-ingat. Nah ini di tengah-tengahnya harus lurus dengan garis pada mesin. Nah, seperti itu berarti posisinya sudah benar. Di top 1 arah dari rotornya juga top 1. Pasang murnya nomor 12, tapi nggak usah kenceng-kenceng karena nanti belum disetting. Nanti untuk settingan timingnya harus kita putar distributornya, jadi jangan kenceng dulu. Kita pasang kabelnya, kabel yang menuju coil maupun kapasitornya. Nah kalau sudah, kita cari titik timingnya, yaitu di 15 derajat 10 derajat. Kita cari titik timingnya yaitu 10 derajat sebelum TMA, itu nanti kita cari di tulisan yang ada di flywheel. Nah ini diputar dulu berlawanan arah jarum jam, baru kita putar lagi searah jarum jam. Nah untuk menentukan timingnya 10 derajat, kita harus kondisi kita putar searah jarum jam sesuai dengan kondisi kerja mesin. Ini memang butuh ketelitian, tidak boleh kebablasan, nanti tidak boleh kekurangan. Nah, ini sudah menunjukkan timingnya, yaitu ada angka 10 nya, di bawah angka 10 ada garis. Nah garis itu harus segaris dengan tanda pada casing transmisinya, itu udah pas ya di 10 derajat. Nah berarti di 10 derajat ini kita harus men-setting supaya platina memutus, yaitu dengan menggunakan seperti biasa menggunakan test pen. Kita sambungkan salah satu ujungnya di negatif coil dan ujung yang lainnya negatif aki. Nah, kita harus setting supaya dia di waktu ini dia awal nyala atau awal membuka platina atau awal percikan bunga api.
Oke, kalau sudah siap kita nyalakan kunci kontaknya di posisi ignition atau on, yaitu sebelum start. Harusnya nyala dia. Nah, udah nyala. Lalu kita putar distributor atau delco-nya ke kiri, maksudnya searah jarum jam sampai mati. Putar sedikit-sedikit searah jarum jam. Kalau dari saya yang megang sana. Nah, kalau sudah mati, kita putar berlawanan arah jarum jam sampai dia awal nyala. Awal nyala ini kita hentikan. Nanti berarti dia timingnya, atau platina mulai membuka atau busi membersihkan bunga api. Kita ulangi lagi. Nah, kita ulangi, putar ke arah jarum jam, baru dibalik berlawanan arah jarum jam sampai dia nyala pertama kali. Nah, berarti ini sudah benar. Kita tinggal kencangkan baut 12 nya. Berarti ini benar udah di derajat 10 derajat sebelum TMA. Platina mulai membuka, ditunjukkan dengan nyala dari test pen. Oke, berarti penyetelan timing sudah selesai. Kita tinggal pasang-pasang kabel-kabelnya. Nanti baru kita coba mesinnya apakah bisa nyala dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Matikan dulu kontaknya supaya tidak panas. Pasang rotor, kemudian tutupnya. Nah, ternyata selang vakumnya arahnya beda ya. Ya, namanya barang KW ya. Selangnya itu hadapnya tak ke atas, padahal yang asli kan hadapnya ke bawah. Tuh lihat yang asli, hadapnya ke bawah. Jadi kalau dia menghadap ke atas, itu selangnya nggak nyampe. Sudah, kita coba tanpa vakum advancer. Jadi berhasil ya teman-teman, bisa nyala. Yang penting bisa untuk cadangan kalau kita pergi jauh-jauh. Nah, ini posisi dari setelan delco-nya yang tidak pas tengah ya. Kalau yang original itu bisa kira-kira tengah, kalau dia pinggir.
beda tadi yang vakumnya hadapnya atas. Demikian teman-teman, kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.